Happy weekend everybody. Di video kali ini kita akan membahas ya saham yang mana hari Jumat sempat naik tinggi, yaitu BRI Agro atau Bank Raya ya. Kode sahamnya Agro, yang mana hari Jumat sempat naik tinggi dan itu didasari dengan adanya news mereka akan melakukan buyback. Nah, buybacknya seberapa dan apa potensi yang akan terjadi di Bank Agro ini saya akan ulas di video kali ini. Oke, check this out. Oke, Agro atau Bank Raya Indonesia Tbk ini anak perusahaannya BRI, yang mana hari Jumat naik 6%. Cuman kalau kita cek kemarin itu sempat naik sampai di high 322, atau sebelumnya bentar 322, sebelumnya 284. 284 322. Oke, 322 kurangi 284. 38 bagi 284, atau sempat naik 13%, tapi di closing turun di sesi kedua. Oke, ini terus kalau kita lihat corporate actionnya, mereka sering melakukan dividen ya, dan juga RUPS nantinya di 30 April. Tahun lalu itu dividennya 1,91 dengan EPS 0,46. Wow, termasuk gede. Sebelumnya lagi mereka itu 2,89. Ini dividen 2019 ya. Berarti berdasarkan laba 2018. Oke, tapi berarti tahun lalu, beberapa tahun lalu tidak bagi dividen. Dan tahun ini 2023 mereka labanya capai 24M. 24M. Kalau kita lihat dividen payout rasionya mungkin tidak akan tinggi ya, nggak besar yang akan dibagikan. Cuman yang menarik adalah RUPS-nya nanti itu adalah meminta persetujuan untuk melakukan buyback, yang mana ini PT Bank Raya Indonesia Tbk merencanakan untuk melakukan pembelian kembali atau buyback setelah dikeluarkan dan tercatat di BEI sesuai peraturan OJK nomor 29 tahun 2023. Oke, ini pemberitahuannya tanggal 21 Maret. Ya, jadi pemberitahuannya itu di hari Kamis. Perkiraan tanggal RUPS 30 April ya. Yang mana mereka akan melakukan buyback maksimal 60M. Pelaksanaan besaran pembelian dilaksanakan setelah adanya persetujuan saat RUPS. Jadi saat kalau RUPS nantinya perusahaan tidak melakukan tidak melakukan bagi dividen ya, mungkin karena dia akan buyback ya. Tuh. Terus dengan catatan pelaksanaan buyback dan jumlah keseluruhan treasury stock yang dimiliki perusahaan tidak akan lebih dari 10%. Kalau berdasarkan ini profil perusahaan, saham treasury perusahaan itu kondisinya nggak ada, jadi belum pernah melakukan buyback. Terus kalau kita cek lagi, jumlah saham free float tidak akan lebih rendah dari 7,5. Free float itu saham yang dijual ke masyarakat, tidak boleh kurang dari 7,5%. Oke. Terus kalau dilihat penjelasan pertimbangan dan alasan dilakukan pembelian kembali saham. Pelaksanaan pembelian kembali saham perseroan dilatar belakangi upaya untuk meningkatkan engagement dan ownership pekerja atas perseroan. Dalam hal ini, program tersebut mengimplementasikan bentuk program kepemilikan saham manajemen dan pekerja yang merupakan bagian dari keseluruhan skema remunerasi untuk manajemen dan yang bersifat variabel, sehingga perseroan terdorong berkontribusi lebih optimal terhadap pencapaian target perseroan. Oke. Selain pekerja, program kepemilikan saham ini direncanakan dapat diperuntukkan bagi direksi dan kecuali komisaris independen. Jadi mereka buyback nantinya akan ada MESOP ya. Perseroan, nah ini sumber dana. Perseroan akan menggunakan kas internal untuk buyback dengan pedoman pada POJK 29/23. Berdasarkan sumber yang digunakan, maka aset ekuitas diperkirakan akan menurun. Oke, ini udah. Terus ini dalam hal pembelian, pembatasan harga saham dalam rangka pembelian. Oke. Maka harga penawaran untuk membeli saham harus lebih rendah atau sama dengan transaksi yang terjadi sebelumnya. Oke, di sini tidak ada penjelasan mereka maksimal baik
harga berapa belum. Terus kembali sebesar rata-rata. Oke, ini udah. Buyback dilaksanakan melalui bursa efek maupun di luar bursa efek sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke, buyback dilakukan melalui bursa efek akan dilaksanakan melalui satu anggota. Dia tidak menyebut siapa broker yang akan ditunjuk. Itu di sini yang dijelaskan. Terus tanggal persetujuan RUPS atas buyback direncanakan tanggal 30 April. Oke, mereka RUPS itu kan di tanggal 30 April ya ini. Jadi tercatat ini periode pelaksanaan itu adalah 12 bulan terhitung sejak tanggal persetujuan RUPS atau 1 tahun maksimal ya. Realisasi buyback akan dilakukan sesuai periode pelaksanaan buyback. Sumber saham yang akan dialihkan untuk program kepemilikan saham, manajemen dan pekerja berasal dari buyback. Oke, jadi mereka buyback dulu terus nanti yang ada program kepemilikan saham, manajemen dan pekerja atau MESOP. Tuh. Perusahaan akan mengalihkan hasil buyback paling lama 3 tahun setelah selesainya buyback. Oke, itu sudah. Terus ada lagi di sini. Oke, proses pelaksanaan exercise pembelian program kepemilikan saham, manajemen dan pekerja. Oke, ini tadi ya MESOP ya. Oke, ini ketentuan lockup tidak udah. Itu di sini bahwa mereka akan buyback, terus nanti setelah buyback mereka akan jual ke ke karyawannya sendiri. Itu sih, dengan adanya buyback ini pastinya kondisi sahamnya akan stabil di situ-situ aja. Karena saat kondisi buyback itu tidak ada perseroan tidak boleh melakukan HK antri ya, dan tidak boleh lebih dari transaksi sebelumnya. Nah, aslinya di sini itu ada sempat yang namanya secara bentuk ini inverted head and shoulder, tapi secara volume tidak. 286 target ke 262. Jadi ada 24 tambah 24 300, ini udah capai target. Nah, tinggal ini cuman kepentok di resist di sini 304. Ini kepentok ada resisten cukup kuat. Jadi dengan adanya ini nanti kalau kita sudah lihat bahwa nantinya buyback ini juga mereka akan jual juga ke karyawan-karyawannya sendiri sih. Karyawan, terus direksi dan kawan-kawan. Itu sih kalau saya melihat ya seperti itu, menelaah berita keterbukaan informasi yang ada. Dengan adanya ini ya kita tahu bahwa ya agro kondisinya biar makin menjaga sih, tidak dari sana tadi kita membaca ya, tidak ada alasannya bukan karena ini perusahaan ini murah dan lain-lain. Jadi sudah terjawab bahwa biar menaikkan ya SOB, sense of belong dari karyawan dan manajemen untuk bekerja lebih baik. Jadi setelah buyback nanti juga mereka juga berhak untuk dapat membeli yang namanya saham-sahamnya itu sendiri karena ada MESOP itu tadi. Oke, mungkin ini hanya sebatas itu, dan nanti kalau saat RUPS tidak adanya dividen make sense, dan dengan aksinya buyback news kemarin Jumat naik disertai distribusi ya. Kalau kita lihat di hari Jumat ya, distribusi oleh YU gede banget 5,9 M nominalnya. 5,9 M lumayan besar banget ya untuk sehari ya. Oke, jadi dan volumenya melonjak tinggi banget. Jadi itu mungkin agro ya akan stay di situ-situ aja. Kalau mau digunakan untuk trade ya lebih better tunggu dia sahamnya break dari resisten ini 304 karena ini sudah tipis dekat dengan resisten. Atau tunggu dia rebound retrace dulu ya, ngecek di atas 286. Mungkin itu yang bisa saya share dengan adanya keterbukaan informasi tentang buyback dari agro. In my opinion, apakah menarik? Ya mungkin bisa digunakan untuk scalping aja sih. Mungkin itu yang bisa saya share tentang video ini. Semoga bermanfaat, dan yang ikutan trade di hari Jumat oleh agro, congratulations, selamat, happy cuan. Dan yang terpenting, semoga Bapak Ibu dan teman-teman sehat selalu. See you on the next video. Bye-bye.